Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman di sini eh, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan. Sebelum menjelaskan apa itu jenis-jenis tulisan, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu. Ada saya sendiri, nama saya Aldika Rubiana dengan NIM 15230428. Baik, Saya selanjutnya. saya Fatoni Mursyid dengan NIM 15230513. Saya Abram Immanuel S. dengan NIM 15230574. Saya Rifki Wahyu Eka Putra dengan NIM 15230268. Saya dengan Adil Aksal Mahendra, NIM 15230212. Saya Aditya Februarjuna Putra Fani dengan NIM 15230342. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu jenis-jenis tulisan. Pengertian umum jenis-jenis tulisan. Pengertian umum dari jenis-jenis tulisan merujuk pada berbagai bentuk dan gaya penulisan yang digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, atau cerita kepada pembaca. Setiap jenis tulisan memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh penulis. Apakah itu untuk menceritakan kisah, memberikan informasi, meyakinkan orang, atau menjelaskan sesuatu secara detail. Next. Di sini ada pengertian khusus tentang jenis tulisan, yaitu sebelum mengarang, apalagi karangan ilmiah, seorang harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu karangan dan jenis-jenisnya. Dengan begitu, seorang penulis dapat menentukan jenis karangan yang akan dibuatnya dan memudahkan yang bersangkutan menyusun karangannya sehingga tujuan ia menulis dapat tercapai. Selain itu, harus pula dipahami bahwa karangan dapat bersifat non-ilmiah, semi-ilmiah atau ilmiah populer, dan ilmiah. Ketiganya memiliki sejumlah perbedaan seperti terlihat pada slide berikut ini. Next. Guys. Nah, contoh non-ilmiah. Pertama itu ada sifat karangan, yaitu non-ilmiah. Ciri-cirinya tidak terikat oleh aturan bahasa yang baku, struktur tidak baku walaupun tetap sistematis, non-faktual atau rekaan, subjektif, biasanya berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Kemudian contohnya yaitu cerita pendek, anekdot, dan puisi. Next. Nah, berikut ialah contoh semi ilmiah. Nah, sifat karangannya itu yaitu semi ilmiah. Ciri-cirinya yaitu menghindari istilah-istilah teknis dan menggantinya dengan istilah umum. Struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Pengamatan bersifat faktual, bersifat campuran objektif dan subjektif, biasanya berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Eh, biasanya berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Next. Nah, kemudian ada contoh ilmiah. Contoh ilmiah ini yaitu sifat karangannya sendiri ilmiah, ciri-cirinya itu sumber bersifat faktual, bersifat objektif, menggunakan kaidah bahasa yang baku, terikat oleh aturan yang lazim menggunakan dalam ranah penulisan ilmiah, di bidang-bidang ilmu. Kemudian ada struktur bersifat baku, argumentasi, dan campuran. Contohnya itu berita, opini, dan artikel. Oke, next. Ya, berikutnya, silakan. Oke, berikutnya eksposisi. Next. Pengertian eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau dengar tentang suatu hal. Tulisan ini, tulisan jenis ini biasanya menguraikan sebuah proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca atau proses kerja suatu benda. Next. Contoh eksposisi din, dimenia
massa. Kalau batu berharga, bebatuan berharga muncul mempercantik aksesoris, kendali jenis bantuan yang mayoritas terbuka dari kandungan mineral ini. Yuk. Ruby. Batu ini berbentuk dari material yang disebut corundum, terdiri dari oksida aluminium. Warna merah disebabkan oleh jejak koronium, sementara serabut coklat terjadi karena pengaruh zat besi. Ruby paling berharga adalah yang berwarna merah dengan serabut biru. Next. Baik, berikutnya argumentasi bahasan. Next. Pengertian argumentasi bahasan. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Dalam tulisan yang bersifat ilmiah, jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan pembaca atas topik yang diuraikan penulisnya. Dengan demikian, penulis harus menyusun karangannya secara logis dengan alasan atau data yang mampu meyakinkan pembaca. Di slide berikutnya adalah contoh karangan argumentasi. Next. Contoh argumentasi. Terkini. Salah satu kosakata sangat aneh dalam bahasa Indonesia yang banyak digunakan oleh media elektronik, terutama televisi, adalah terkini. Sejumlah stasiun televisi menggunakan kata itu dengan berbagai variasi kabar terkini, terdepan, dan terkini, Indonesia terkini, dan lain-lain. Adakah yang lebih kini sehingga ada yang terkini? Adakah waktu bisa kita tangkap? Kita bekukan menjadi kini yang berhenti. Statis, membeku, kemudian kita bikin yang lebih kini bernama terkini. Kini, kemarin, ataupun esok adalah momen yang tak mungkin kita tangkap. Begitulah absurditas waktu. Next. Persuasi ajakan. Pengertian persuasi, karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya, atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Energi untuk perlindungan kulit Anda di tanah suci. Persiapkan perawatan khusus kulit, wajah, dan tubuh Anda saat menuju tanah suci dengan energi, sehingga kondisi cuaca, suhu dan udara yang ekstrim tidak mengganggu kekhusyuan ibadah haji Anda. Energi skincare package akan menjaga dan melindungi kulit Anda tetap lembab, sehat, dan alami. Narasi atau kisahan. Pengertian narasi. Narasi atau kisahan adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Penulisan narasi yang baik membutuhkan 3 hal, yaitu pertama, kalimat pertama dalam paragraf harus menggugah minat pembaca. Kedua, kejadian disusun secara kronologis. Ketiga, memiliki fokus pada tujuan akhir yang jelas. Sifat narasi terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama, narasi ekspositoris atau narasi faktual. Narasi ekspositoris adalah yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuan yang bersangkutan bertambah luas. Yang kedua, narasi sugesti atau narasi berplot. Narasi sugesti adalah narasi yang ditujukan memberikan makna kepada pembaca melalui imajinasinya. Next. Selanjutnya ada deskripsi lukisan. Pengertian deskripsi atau lukisan. Deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa,
sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira. Tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan tersebut. Next. Ada dua pendekatan yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu, yaitu pendekatan realistis dan pendekatan impresionalistis. Pendekatan realistis yaitu dalam pendekatan ini, penulis seolah bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kameranya. Dengan kata lain, penulis harus bersifat objektif, tidak dibuat-buat atau apa adanya. Satu lagi, pendekatan impresionalistis. Sesuai dengan namanya, pendekatan impresionalistis ini bertujuan untuk menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi penulis, karena pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Jadi sifat pendekatan ini subjektif. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.